Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di Media Update tentang kesiapan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada Media Update kali ini pada hari Jumat 19 Februari 2021 tentunya secara virtual melalui Zoom. Dan nantinya acara ini akan juga disiarkan melalui channel YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Guntur Ramadan akan memandu acara ini hingga akhir. Dan Bapak Ibu sekalian, bersama kita sudah hadir Ibu Dr. Widyastuti MKM. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Guntur. Terima kasih sudah hadir. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita juga sehat semua ya. Walaupun di luar cuaca hujan dan ada beberapa rekan-rekan kita yang mengalami kejadian yang tidak enak begitu. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, langsung saja kita mempersilahkan kepada Ibu Dr. Widyastuti untuk memberikan pemaparan atau penjelasan awal mengenai bagaimana kesiapan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Guntur. Mungkin sebelum memasukin vaksinasi tahap kedua, sedikit saya sampaikan yang tahap pertama. Baik. Bahwa untuk tahap pertama masih terus berlangsung untuk menyelesaikan teman-teman nakes yang kemarin sempat tertunda karena kondisi. Apakah itu karena penyintas atau karena mengidap penyakit tertentu yang pada tahap ini sekarang ini sudah dibolehkan oleh Kemenkes. Contoh kalau awal itu penyintas tidak boleh, saat ini untuk teman-teman kita nakes atau nanti siapapun yang memang menjadi sasaran, penyintas diizinkan menjadi sasaran setelah lewat 3 bulan. Kemudian juga untuk ibu yang tadinya ibu hamil dan menyusui betul-betul nggak boleh, sekarang ibu menyusui menjadi sasaran juga. Jadi itu yang ada perubahan termasuk para penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi selama terkontrol dengan tensi tertentu itu juga diizinkan. Kata kunci adalah nanti di screening yang harus betul-betul tepat sasaran. Tahap pertama DKI Jakarta sudah menyelesaikan 90% lebih tenaga kesehatan yang sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk yang dosis keduanya sekitar 55%. Tadi kenapa kok belum 100%? Tadi saya sampaikan bahwa 13% nakes kita dan penunjang lainnya itu penyintas maupun komorbid. Sehingga sempat tertunda dan kita kejar untuk bisa diselesaikan. Nah, untuk tahap kedua, Mas Guntur, sesuai dengan kebijakan di tingkat pusat adalah diberikan kepada lansia dan pemberi layanan publik. Nah, saat ini DKI Jakarta ditunjuk untuk penyuntikan di lokasi Pasar Tanah Abang yang dimulai pada hari Rabu kemarin, di mana targetnya adalah kami selalu berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. Jadi Tanah Abang itu ada sekitar yang terdata di datanya tim PD Pasar Jaya ada sekitar 10.000 pedagang. Kita akan selesaikan dalam waktu 6 hari, bisa diperpanjang, kita lihat situasinya. Karena di pasar tentunya dinamikanya sangat luar biasa. Target yang ditetapkan untuk tahap kedua yang di Pasar Tanah Abang tadi 1.500 per hari. Kami untuk hari pertama memberikan vaksinasi terhadap 1.404 orang dan hari kedua kemarin 1.413 orang. Jadi memang tidak tepat 1.500 karena ada beberapa kondisi terkait dengan screening yang memang ternyata harus ditunda dulu. Alhamdulillah untuk tahap kedua ini subuh tadi DKI Jakarta menerima sekitar untuk 60.000 dosis bagi lansia dan 10.000 dosis untuk para pedagang di pasar-pasar tadi ya. Jadi kami akan segera memberikan layanan mulai hari ini diberikan kepada lansia. Sudah didata melalui berbagai mekanisme karena memang data ini kan awalnya satu data melalui top down. Tapi tentunya konfirmasi data juga kita lakukan. Contoh di DKI Jakarta kita punya grup PWJ ya. Bapak Ibu yang kebetulan sudah purna tugas itu tentunya juga menjadi bagian verifikasi data yang bisa dengan cepat kita lakukan. Kemudian juga kita juga punya posyandu lansia yang tersebar di semua kecamatan, kelurahan juga bisa menjadi
konfirmasi data pada saat data top down tadi kita dapatkan. Hari ini tadi saya ulang bahwa kami mendapatkan 60.000 dosis untuk lansia dan 10.000 dosis untuk pasar. Jadi kita selesaikan nanti 10.000 dosis untuk pasar di Tanah Abang dulu, sambil nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Kalau nanti memang bisa kita lebarkan, kita lebarkan. Kemudian tadi prioritas lagi adalah lansia. Kita akan mulai hari ini nanti selesai sholat Jumat sampai dengan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi kata kuncinya adalah sudah harus dilakukan screening terlebih dahulu ya, terkait dengan target siapa saja yang akan menjadi sasaran dari tahap kedua ini. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Widya Stuti, ada lansia, ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, mengenai ibu hamil bukan menjadi sasaran vaksinasi. Ibu menyusui. Ibu menyusui yang boleh, yang tadinya tidak, sekarang boleh. Baik. Mengenai target dari kelompok lansia, orang dengan komorbid, ibu menyusui, dan penyintas COVID yang sudah lebih dari 3 bulan yang boleh divaksin itu sejalan dengan dari Kemenkes ya, dari Kemenkes mengeluarkan info bahwa kelompok tersebut boleh divaksin. Nah berarti Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siap untuk pelaksanaannya itu ya, terkait dengan jumlah berapa orang yang akan divaksin, kemudian juga para pekerja publik untuk pelaksanaan di Jakarta ini. Ya, kemarin kami dibantu oleh tentunya tim Pemprov Provinsi, bukannya kesehatan saja, tentunya semua OPD juga bahu-membahu termasuk institusi terkait lainnya. Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayanan publik yang harus kita berikan vaksinasi. Tetapi tentunya tahapannya sekali lagi kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima. Tadi saya sampaikan bahwa subuh tadi DKI Jakarta baru menerima pertama tadi untuk lansia 60.000 dosis, kemudian untuk para pedagang di pasar dan tim komunitas di pasar tadi 10.000 dosis. Itu kita selesaikan dulu untuk pedagang di pasar dan lansia dulu, sambil nanti terus berkoordinasi dengan tim pusat untuk pemenuhan, karena 3,5 juta tadi Mas Guntur, kami sampaikan bahwa kami akan berbasis berbagai strategi, karena pemberi layanan publik di DKI Jakarta, pedagang di DKI Jakarta itu tidak semuanya warga DKI. Kita juga berhitung bahwa sesuai dengan konsep tempat kerja. Jadi strateginya adalah pertama vaskes tentunya. Jadi pemberian vaksinasi berdasarkan tempat kerja, fasilitas layanan kesehatan yang tersedia. DKI Jakarta ada sekitar 511 vaskes yang siap memberikan layanan. Yang kedua adalah berbasis tempat kerja. Contoh misalkan katakanlah nanti OPD yang sudah bisa dilakukan atau kementerian yang sudah bisa dilakukan pemberian vaksinasi sesuai tempat kerjanya. Apakah dia bekerja misalkan di suatu pabrik, apakah bekerja di suatu institusi pemerintah, BUMN, swasta, itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga berbasis tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum contohnya adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat umum yang bisa menjadi tempat untuk dilakukan vaksinasi dengan tentunya protokol kesehatan yang ketat dan juga dilakukan oleh tim yang memang sudah terlatih. Yang berikutnya adalah berbasis tempat transportasi publik. Jadi kami juga sudah membuat perencana bahwa nanti kita berkoordinasi dengan pengelola transportasi tertentu yang bisa nanti kita kolaborasikan. Seperti itu. Baik, tadi di awal Ibu sempat juga menyinggung tentang vaksinasi di Pasar Tanah Abang ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana alur pelaksanaan untuk pelaksanaan di Pasar Tanah Abang, berapa pedagang yang akan divaksin dari data Dinkes dan juga berapa vaksinator yang dikerahkan. Kemudian yang paling penting lagi nih Dok, bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi penumpukan pedagang yang antre untuk divaksin. Ya, suatu kerjasama untuk pasar ini kita tahu bahwa DKI Jakarta ditunjuk untuk percontohan pemberian vaksinasi pertama di pasar. Jadi koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta dan tim dari PD Pasar Jaya dan komunitas pasar di Tanah Abang tadi. Alhamdulillah PD Pasar Jaya sudah melakukan sensus sebelumnya dan data yang ada sekitar 10.000 para pedagang dan penunjang lainnya. Jadi di situ bukan hanya para pedagang tapi juga
tim yang membantu dalam proses interaksi di dalam pasar itu menjadi bagian yang juga divaksin. Jadi kami ikut data yang sudah dibikin oleh PD Pasar Jaya. Untuk supaya tidak terjadi penumpukan, dilakukan pembagian sesuai jam dan hari. Dan itu sepenuhnya diatur oleh teman-teman dari PD Pasar Jaya. Ada kupon yang dibagikan kepada para pedagang sesuai dengan loss tertentu yang sekali lagi itu PD Pasar Jaya, ada hari dan jam tertentu, ada sesuai warna dari kartu atau kupon tadi yang diberikan sehingga para pedagang atau komunitas yang di PD Pasar di Tanah Abang tadi bisa datang sesuai jadwal. Sehingga betul-betul bisa diatur, Mas. Kita bagi dalam 3 titik, di lantai 12 di area masjid 1 titik, itu untuk 500, kurang lebih untuk 500, kemudian di lantai 8 di food court itu ada 2 titik lokasi yang bisa diberikan vaksinasi masing-masing 500. Dan alhamdulillah teman-teman PD Pasar Jaya luar biasa sekali pengaturannya rapi, ini tanpa IO, jadi betul-betul kreativitas bersama. Dan terima kasih juga kepada para pedagang ya, komunitas pasar yang juga ikut aturan sekali, menurut tertib, gitu, ya, Bu, ya? Tertib, jadi relatif aman sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak seperti yang tidak kita inginkan. Hari pertama tadi saya sampaikan ada 1.404. Hari kedua 1.413 pedagang dan komunitas yang kita lakukan vaksinasi. Hari ini juga masih berlanjut terus. Berlanjut ya, sejak tanggal 17 kemarin ya Bu ya? Iya, sampai nanti 6 hari ke depan, sambil kita nanti lihat situasinya seperti apa. Oke, kembali lagi tadi ke awal Bu, ke kelompok yang lansia, orang dengan komorbid dan lain sebagainya. Itu kapan dimulai vaksinasi untuk kelompok-kelompok tersebut? Apakah sama dengan yang dari Pasar Tanah Abang pertanggal 17? Untuk lansia, kalau lansia yang tenaga kesehatan sudah dimulai sejak 1 minggu yang lalu, di mana kami prioritaskan sesuai dengan, jadi ini sekali lagi kita inginnya semuanya cepat, semuanya pasti dapat, tetapi kami harus menghitung distribusi dan ketersediaan vaksin. Saat ini tadi saya sampaikan bahwa vaksin untuk tenaga kesehatan itu termasuk juga untuk tenaga kesehatan yang usianya 60 tahun ke atas yang memenuhi syarat, itu sudah kita mulai sejak seminggu yang lalu, tetapi itu untuk nakes lansia yang masih memberikan layanan atau praktek memberikan layanan kepada pasien. Sedangkan untuk lansia secara umum, mulai hari ini, Mas. Mulai hari ini ya? Mulai hari ini nanti selesai sholat Jumat coba kita mulai di beberapa titik rumah sakit dan puskes, karena vaksinnya baru datang subuh tadi. Jadi langsung siang ini kita siapkan alokasinya dan kita akan distribusikan ke tingkat kota dan nanti tingkat kota ke tingkat vaskes masing-masing. Oh gitu ya. Jadi terkait dengan alurnya nih Bu yang ingin saya tanyakan, masyarakat apakah secara aktif datang ke fasilitas layanan kesehatan atau seperti apa? Pendataan memang masih 1 pintu, jadi top down dari pusat dan baru tadi pagi, baru selesai ini, sosialisasi oleh Kementerian Kesehatan bahwa tim Kementerian Kesehatan akan membuka link tertentu. Nanti kami akan pelajari, jadi kami belum berani kami publish dulu karena memang ada beberapa perubahan sistem ya. Kita tahu di awal satu data dalam koridor Peduli Lindungi, kemudian saat ini sedang berproses untuk dirapikan kembali dan Kementerian Kesehatan akan memberikan link tertentu di tiap provinsi, diprioritaskan di 7 provinsi yang angkanya tinggi untuk dapat secara aktif bagaimana cara mendaftarnya. Jadi kami secara paralel selain menunggu proses yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, OPD kita juga teman-teman OPD di DKI Jakarta juga sudah menyiapkan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Contoh misalkan jalur ASN, tentu adalah berkoordinasi dengan PKD. Di bawah koordinasi Bu Deputi sudah mendapatkan data berapa ASN di DKI. Contoh yang berikutnya adalah para tenaga kerja berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Tim Disnaker sudah menyiapkan data itu tadi pekerja-pekerja yang ada di DKI Jakarta, baik itu swasta, BUMN maupun pekerja lainnya. Jadi poinnya adalah kami berproses sesuai dengan prosedur yang di pusat, tetapi kami juga sedikit berimprovisasi untuk menyiapkan data sendiri sebagai data dampingan, sehingga pada saat nanti berjalan layanannya sudah terjadi interconnect data tersebut.
Baik. Terkait dengan vaksinasi bagi pekerja publik yang tadi juga Ibu sudah mention, apakah perlakuannya sama Ibu dalam rangka untuk menghindari kerumunan? Apakah perlakuannya sama dengan perlakuan di Pasar Tanah Abang yang dibagi ke dalam 3 waktu, kemudian dikasih warna dan lain sebagainya? Itu sangat situasional. Kenapa kok di pasar sangat menjadi perhatian? Kita tahu bahwa di pasar itu tidak orang datang bukan hanya untuk vaksinasi. Tentu berbeda kalau kita di Vaskes. Orang datang memang vaksin. Kalau di pasar kan memang bagaimana tetap roda ekonomi berjalan, artinya proses transaksi jual beli tetap berjalan dengan baik, tetapi kegiatan vaksinasi bisa berjalan juga dengan baik. Sehingga perlu pengaturan. Kita tahu pasar Tanah Abang adalah pasar yang sangat luar biasa besarnya. Tentu dibutuhkan manajemen tersendiri supaya tidak terjadi penumpukan para pedagang, sehingga akan mengganggu tentunya layanan di situ, baik itu layanan vaksinasinya atau proses jual belinya. Jadi kenapa pasar perlu perhatian itu karena tadi. Kalau di layanan publik lainnya, tadi saya sampaikan bahwa kita strateginya 2 secara garis besar, stay di suatu layanan Vaskes, apakah itu puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua adalah mobile, layanan mobile. Layanan mobile ini kami bergerak mendatangi titik-titik tertentu. Contoh tadi adalah area tempat kerja. Nantinya akan berkoordinasi dengan para ketua institusi untuk datang ke suatu institusi yang sudah siap, timnya akan divaksinasi. Tentunya pengaturannya kami tentunya nggak bisa sendiri, kami memohon dari para ketua institusi, kepala institusi untuk membantu mengatur, bekerjasama dengan mungkin bagian HRD-nya atau biro umumnya atau bagian kepegawaian untuk mengatur supaya alur 4 meja tadi berjalan dengan baik. Kan di dalam vaksinasi COVID ini ada sistem 4 meja yang harus disiapkan. Meja pertama adalah registrasi, meja kedua adalah screening atau penapisan, meja ketiga penyuntikan, dan meja keempat observasi dan diberikan kartu vaksinasinya. Tentu sekali lagi kalau hanya mengandalkan tim kesehatan saja tentunya kurang, karena kita data tadi kan saya sampaikan sekitar 3,5 juta nantinya kalau memang di tahap pertama, tahap kedua ini harus kita berikan. Tentu butuh partisipasi aktif dari para institusi, contoh Pasar Tanah Abang, kan bukan tim kami saja, tapi bagaimana PD Pasar Jaya betul-betul mengkoordinir sehingga berjalan dengan baik. Sehingga tim kami datang sesuai dengan tugas kami untuk memberikan sisi dari sisi kesehatan, sisi organized itunya betul-betul dibantu oleh tim dari PD Pasar Jaya. Jadi kami berharap kalau nanti kami di institusi perkantoran juga seperti itu, perkantorannya membantu menyiapkan alur flow-nya tentunya nanti bersama dengan tim kita, dan tim kita akan memberikan dari sisi kesehatannya sehingga menjadi suatu koordinasi kerjasama yang lebih bagus. Iya, jadi dalam hal ini Dinkes Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Pasar Jaya, perkantoran dan lain sebagainya Ibu ya, agar program ini berhasil. Baik Ibu, mengenai data terkini nih, mungkin rekan-rekan media juga butuh informasi mengenai data terkini mengenai berapa jumlah vaksinator di Jakarta dan berapa jumlah Vaskes yang melayani penyuntikan vaksin. Ya, kami mempunyai sekitar 1.600 vaksinator yang tersebar di semua kecamatan. Ya, di kecamatan itu kita ada 44 kecamatan, dan ini juga teman-teman ini bekerja di baik itu di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik. Kemudian tempat tadi sudah saya sampaikan adalah sekitar 511-an tempat Vaskes. Tetapi sekali lagi dengan sasaran kita yang luar biasa tinggi, dan kalau kita total ke depan kan bisa hampir 7,9 juta. Tentu dibutuhkan vaksinator yang lebih. Kami secara paralel juga sedang berproses terus-menerus menambah jumlah vaksinator. Kita berkoordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi rumah sakit, asosiasi klinik untuk penambahan-penambahan tadi. Baik, berikutnya bagaimana langkah Dinkes dalam melakukan validasi data penerimaan vaksin COVID-19 pada tahap kedua ini, sehingga mencegah kasus-kasus yang kemarin seperti sempat viral, seperti kasusnya Helena Lim, jangan sampai terulang lagi, Bu. Kami sampaikan bahwa sistem pendaftaran atau untuk mengidentifikasi sasaran itu melalui berbagai pintu. Di awal itu sistemnya top down, bahwa semuanya satu data yang dikendalikan oleh tim pusat. Contoh saya, waktu saya menjadi sasaran vaksin, saya tidak mendaftar. Saya tiba-tiba mendapatkan
Ya bukan tiba-tiba, artinya memang sesuai dengan tahapan oleh tim pusat, saya mendapatkan SMS blast. Diberitahu bahwa saya Widya Stuti, Anda adalah calon penerima vaksinasi. Silahkan registrasi di akun bla 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 bla. Saya lakukan itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya ternyata sistem satu data top down tadi ada beberapa kendala, sehingga tidak semua sasaran nakes kita itu mendapatkan SMS blast. Nah, akhirnya diambil kebijakan oleh tim pusat melalui Kementerian Kesehatan bahwa dua sisi yang memang sudah terdata secara sistem lanjut, kemudian bisa dibuka peluang dengan mendaftar pada saat kita melakukan kegiatan yang sifatnya massal, atau untuk mempercepat akselerasi juga Dirjen P2P Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran bahwa bisa dilakukan onsite di tempat vaskes dengan berbagai kriteria persyaratan. Persyaratannya adalah sesuai dengan regulasi dari tingkat pusat adalah semua tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan, pegawai administrasi itu menjadi bagian yang bisa diberikan vaksinasi. Sehingga melalui berbagai jalur tadi kita lakukan vaksinasi, jadi sesuai data yang ada di tingkat top down tadi maupun data yang datang onsite. Untuk yang berikutnya ini, tadi saya sampaikan juga bahwa yang awalnya top down ternyata Kemenkes membuka link, dan link ini baru dibagikan siang ini. Saya belum cek apakah saya sudah terima ya, karena baru selesai, saya sebelum kesini tadi saya sempat ikut Vicon bahwa ada akun tertentu yang akan dibagikan yang nanti orang boleh daftar. Artinya ada dua sisi, satu sisi apakah top down-nya masih terus berjalan, satu sisi adalah orang bisa secara aktif memakai akun tertentu yang bisa mendaftar. Kami tadi saya sampaikan bahwa sudah ada rapat di tingkat Pemprov yang dipimpin oleh Ibu Deputi dengan mengajak berbagai OPD dan institusi untuk men-screening data. Contoh misalkan kayak di Pasar Tanah Abang, kami tidak sendiri langsung mendaftarin, itu tidak. Kami berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya lah yang tahu persis siapa komunitas di pasar itu yang memang sesuai sasaran. Nah ini juga sama. Untuk data yang lansia ini, kami sebenarnya sudah punya data lansia sesuai dengan NIK yang bisa ditarik dari datanya Dukcapil. Tetapi tentunya tidak semuanya kan warga DKI, hanya warga DKI. Ada beberapa warga luar DKI yang juga ternyata memang beraktivitas di DKI yang menjadi bagian sasaran kita. Contoh aja kita punya organisasi PWJ ya untuk para purna tugas yang sudah selesai bertugas di DKI Jakarta, itu ada organisasinya. Kami juga berkoordinasi sehingga data-data tersebut bisa kita pakai. Juga ada posyandu lansia yang ada di tingkat kecamatan kelurahan juga kami gandeng, dan itu juga sudah dikoordinasikan oleh teman-teman kami di Puskesmas. Dan tentunya kalau pekerja perkantoran, kita memohon koordinasinya dengan Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana para pegawai perkantoran, pabrik itu bisa didata dulu oleh masing-masing institusinya. Jadi kita tidak hanya menunggu kebijakan pusat, tapi juga kita coba siapkan secara versi kita, nanti kita coba sinergikan. Oke, baik, kalau boleh saya review dari tadi penjelasan Ibu tadi, berarti ada beberapa sistem mengenai validasi data ya, dari ada top down, kemudian juga ada link yang bisa diisi secara aktif oleh masyarakat dari Kemenkes tentunya, kemudian juga data dari beberapa pihak termasuk dari Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya untuk yang IKD, perkantoran ya, gitu IKD, baik. Organisasi profesi. Oke. Ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir yang kami himpun dari media massa. Apakah masih akan menggunakan vaksin Sinovac atau akan ada pengadaan merek lain? Jadi begini, untuk kegiatan kemarin untuk tenaga kesehatan, kita memakai vaksin Sinovac, vaksinnya single dose, 1 botol, 1 vial, 1 botol itu untuk 1 orang. Nah, untuk yang kegiatan sekarang, untuk tahap kedua, tadi yang kami terima itu adalah multidose. 1 botol vaksin untuk isinya adalah 5 cc, sekitar untuk 10 orang. Tetapi biasanya di dalam prakteknya, pengalaman kami dengan memberikan vaksinasi di kegiatan-kegiatan yang lain, dengan 1 botol 5 cc untuk 10 orang itu biasanya terpakainya antara 8 sampai 10 orang. Jadi tidak persis
orang. 10 orang. Karena kan itu dalam botol harus disedot di speed tertentu sehingga kadang-kadang ada tersisa atau apa yang tentunya menjadi bagian yang harus kita perhitungkan. Itu pertama. Yang kedua, vaksin ini sebenarnya bahan dasarnya sama, tetapi yang kami terima dari Bio Farma ini diberi namanya COVID Bio. COVID Bio. Sebentar. COVID Bio itu Bio Farma ya, COVID Bio. Bahan dasarnya sama dengan Sinovac yang memang dibeli oleh pemerintah, tetapi diformulasikan oleh teman-teman dari Bio Farma dan dikemas dalam bentuk 1 botol 5 cc. Beda dengan yang Sinovac, 1 botol setengah cc. Dosisnya kan setengah cc diberikan intramuskuler atau dalam otot kepada 1 orang untuk yang Sinovac. Sedangkan yang COVID Bio 1 botol isinya sekitar 5 cc untuk 10 orang. Tetapi prakteknya sekali lagi 8 sampai 10. Dan perlu diingat bahwa vaksin yang sudah terbuka botolnya, kan tadi kalau yang Sinovac kan sekali buka, sekali pakai, selesai buang botol. Kalau yang COVID Bio, karena untuk 8 sampai 10 orang, kalau misalkan yang datang katakanlah angkanya ganjil, misalkan yang datang 23 orang kan nggak bisa persis itu vaksin paling lama dibuka bisa dalam kurun waktu 6 jam. Jadi dalam vaksinasi ini bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus menjaga kualitas. Cara menjaga kualitasnya adalah menjaga bahwa rantai dingin vaksin terjaga, cold chain-nya harus terjaga. Vaksin harus tersimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian kalau sudah dibuka tadi, paling lama adalah 6 jam harus sudah selesai dipakai. Kalau misalkan sisa ya dimusnahkan, kira-kira seperti itu. Baik, jadi tadi ada merek baru lagi, COVID Bio, bahannya sama dengan Sinovac, tapi bahan dasarnya sama, dikemas, dikelola lagi oleh Bio Farma. Baik, sudah selesai list pertanyaan yang kita rangkum dari media massa. Sebelum saya tutup media update kali ini, barangkali Ibu Dr. Widyastuti mau ada closing statement, silakan Ibu. Terima kasih, saya menghimbau, mengajak bahwa sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat tentunya juga bersama dengan Pemprov DKI Jakarta. Kita sudah terbiasa dengan istilah 3T, 3M. 3T, testing, tracing, treatment menjadi upaya yang harus disediakan oleh pemerintah. 3M adalah kita mengajak warga untuk senantiasa terus-menerus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tambahannya adalah sekarang ada intervensi vaksinasi. Yuk kita lakukan, semuanya berkontribusi, semuanya mau untuk divaksinasi sesuai dengan sasaran tadi, tetapi jangan lupa, vaksin adalah upaya, plus harus tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksin dan 3M menjadi salah satu upaya yang terus-menerus kita harus lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu Dr. Widyastuti MKM atas kesediaannya menjadi narasumber pada media update kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali di media update berikutnya. Saya Guntur Ramadan undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19,
Tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.